Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi yang cerah ini kita sudah memasuki bab yang pertama ya, yaitu tentang pola bilangan. Pada pertemuan pagi hari ini sub materi yang akan kita bahas yaitu tentang mengenal pola bilangan. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk slide berikutnya ya, yaitu pengertian pola bilangan. Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Selanjutnya, pola bilangan dapat diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Pak Denny akan tampilkan bentuk suatu pola yang ada di sekitar kita ya. Perhatikan ilustrasinya. Nah, di sini Pak Denny tampilkan sebuah perumahan ya. Di situ perumahannya menggunakan konsep nomor rumah dengan nomor ganjil dan nomor rumah dengan nomor rumah genap. Ini juga membentuk suatu pola. Selanjutnya, nama-nama hari ya. Nama-nama hari yang sudah kita kenal ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu juga membentuk pola. Kenapa? Kalau kita mulai dari hari Senin dan sudah ketemu lagi di hari Minggu, maka dia akan kembali lagi ke hari Senin. Begitu juga seterusnya ya. Nah, itu juga termasuk dalam suatu pola atau membentuk pola tertentu. Oke, masuk slide berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama, ada pola bilangan ganjil. Polanya sebagai berikut, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Rumus mencari suku ke N dari bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Berikut Pak Denny tampilkan gambar bilangan ganjil atau bentuk polanya. Ini pola yang pertama, terus pola yang kedua, pola ketiga, dan pola yang keempat. Oke, yang kedua, pola bilangan genap. Mempunyai pola 2, 4, 6, dan 8. Rumus mencari suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 2 dikali N atau 2N. Berikut Pak Denny tampilkan bentuk pola bilangan genap yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Selanjutnya, pola bilangan segitiga. Mempunyai pola 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Berikut polanya. Jadi membentuk segitiga ya, ternyata dari pola bilangan segitiga. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ini masih jenis-jenis pola bilangan ya. Yang selanjutnya adalah pola bilangan persegi atau juga disebut sebagai pola bilangan kuadrat. Bentuk polanya yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat.
Berikut Pak Dini tampilkan polanya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Polanya yaitu 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Berikut tampilan polanya dari persegi panjang. Kalau kita perhatikan, polanya membentuk persegi panjang ya, di mana memiliki panjang dan lebar. Oke, yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Pola bilangan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Bingung ya bagaimana bisa terbentuknya? Nanti Pak Dini kasih contohnya. Rumus mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Contoh pola bilangan Fibonacci adalah, nah misalkan Pak Dini punya pola bilangan Fibonacci yang awalnya itu 2 dengan 2. Maka bilangan berikutnya tinggal 2 ditambah 2, 4 ya. Terus 2 ditambah 4, 6. 4 ditambah 6, 10. 6 ditambah 10, 16. 10 ditambah 16, 26. Terus bilangan berikutnya 16 ditambah 26, yaitu 42, dan seterusnya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ini masih jenis pola bilangan ya. Nah, selanjutnya jenis pola bilangan yang terakhir yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Polanya sebagai berikut. 1, 2, 4, 8, 16. Rumus mencari suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, pada ini akan tampilkan nih bagaimana cara membuat segitiga Pascal. Dimulai dari angka 1, bikin angka 1 lagi di bawahnya 2. Untuk membentuk pola berikutnya, kalian jumlahkan angka 1 yang berwarna biru dan taruh di tengahnya. 1 tambah 1, 2 ya. 1 di kanan kiri kalian taruh lagi. Pola berikutnya sama. Kalian 1 yang warna merah, 2 warna merah, dan 1 warna merah. Kalian jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 lagi taruh seperti ini. Pola berikutnya sama. Kalian mulai dari tengah. 3 ditambah 3, 6 ya. 3 tambah 1, 4. 3 tambah 1 juga 4. Kasih satunya di sini. Ini sebagai yang pola pertamanya, yang warna orange. Dan yang biru sebagai pola keduanya. Yang merah sebagai pola ketiganya. Dan kuning pola keempatnya. Dan yang merah ini sebagai pola kelimanya. Ya. Bagaimana untuk pola seterusnya? Ya, kalian bisa menggunakan rumus atau suku ke N-nya, yaitu sama dengan 2N, 2 dipangkatkan N dikurang 1. Itu ya, itulah pola segitiga Pascal. Oke, biar lebih jelasnya kita masuk ke contohnya ya. Contoh soal pola bilangan. Perhatikan perintahnya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya. Yang pertama, pada ini punya bilangan 3, 5, 7, dan 9. Menentukan 3 bilangan selanjutnya, kalian tinggal perhatikan aja. Dari 3 ke 5 kira-kira diapakan? Ya, betul, kita tambah 2 ya. Nah, selanjutnya, tambah 2 betul nggak? Betul. Ya, 5 tambah 2, 7. Terus 7 tambah 2, 9. Nah, ternyata polanya tetap. Maka ini bisa digunakan untuk menentukan pola berikutnya. Jadi tambah 2 di sini menjadi 11, tambah 2 di sini menjadi 13, tambah 2 lagi menjadi 15. Oke, contoh yang kedua. Pada ini ada bilangan 81, 78, dan 75. Kita perhatikan diapakan kira-kira? Iya, betul, dikurang 3 ya. Hasilnya 78. Terus dikurang lagi, hasilnya 75.
Nah, kalau udah konsisten seperti ini, kita bisa gunakan untuk menentukan bilangan berikutnya. Jadi kurang 3 di sini 72, dikurang lagi di sini menjadi 69, dikurang lagi di sini menjadi 66. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Nah, di sini ada tampilan bilangan 3, 6, 12, dan 24. Nah, kira-kira 3 ke 6 diapakan ya? Nah, kita coba ditambah nih. Oke, kita tambah 3, betul ya. Kita ke sini tambah 3, betul nggak? Wah, ternyata salah. Maka pola ini tidak bisa kita gunakan. Kita harus cari yang lain. Ya, kira-kira 3 berubah ke 6 diapakan selain ditambah? Ternyata yaitu dikali ya. Dikali dengan 2. Kita coba nih yang 6-nya. Ternyata betul ya, 6 kali 2, 12. Terus 12 ke 24 juga dikali 2. Maka di sini kita bisa menentukan bilangan selanjutnya, yaitu dikali 2 menjadi 48, dikali 2 menjadi 96, dikali 2 menjadi berapa? 192. Oke, kita masuk contoh yang keempat. Pada ini ada pola bilangan 3, 3, 6, 9, dan 15. Kira-kira diapakan nih? Oke, ini 0. Ke sini ditambah 3, betul. Tambah 3 lagi, betul. Tapi ke sini tidak ya. Ditambah 3 hasilnya bukan 15. Maka ini bukan polanya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata contoh yang keempat ini dia adalah pola bilangan Fibonacci ya. Maka di sini kita tambah 3, hasilkan 6 ya. Nah selanjutnya 3 ditambah 6 di sini, 6 ditambahkan dengan 3 bilangan sebelumnya, dia menghasilkan 9. Nah, 9 ke 15 itu ternyata 9 ditambahkan dengan 6 ya, hasilnya 15. Nah, ini karena bilangan Fibonacci, kita tinggal jumlahkan aja ya dengan bilangan sebelumnya. Jadi 15 di sini ditambahkan dengan 9, maka hasilnya 24. Dan di sini 24 tambahkan bilangan sebelumnya itu 15, maka hasilnya adalah 39. Gampang ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Atau contoh berikutnya, kita perhatikan perintahnya. Tentukan 5 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 5N dikurang 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau dari perintahnya, yaitu tentukan 5 suku pertama, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Itu kita yang harus cari. Maka ini rumusnya UN sama dengan 5N dikurang 2. Gampang sekali, kita tinggal ikuti rumusnya. Kita tulis U-nya di sini, terus N-nya kita ganti dengan yang 1 karena kita cari suku pertamanya. Terus sama dengan 5 dikalikan dengan 1 dikurang 2. 5 kali 1, 5 dikurang 2, 3 ya. Terus suku yang keduanya kita tinggal ikuti aja seperti yang pertama ya. Jadi U2 maka 5 dikali 2 dikurang 2 sama dengan berapa? 5 kali 2 10 dikurang 2 sama dengan 8. U3 nya yaitu 5 dikali 3 15 dikurang 2 menghasilkan 13. U4 nya 5 dikali 4 20 dikurang 2 18. U5 nya 5 dikali 5 25 dikurang 2 sama dengan 23. Jadi 5 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 5N dikurang 2 adalah 3, 8, 13, 18, dan 23. Pada ini kasih contoh satu lagi biar lebih paham. Contoh yang ketiga. Tentukan suku ke-8 dari pola bilangan segitiga ya. Nah, segitiga. Suku ke-8-nya. Kalian ingat-ingat dulu nih rumusnya, yaitu UN sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Ini ada di materi sebelumnya ya. Maka U di sini N-nya kita ganti dengan 8. Maka semua N-nya kita ganti dengan 8 ya. Jadi setengah dikali N-nya kita ganti 8 kali dalam kurung 8 ditambah 1. Maka U8 sama dengan setengah dikali 8 4
dikali 8 tambah 1, 9. Maka U8 sama dengan 4 dikali 9, 36. Jadi, suku ke-8 pola bilangan segitiga adalah 36. Oke, gampang ya. Untuk mempertajam pengetahuan kita, yang apa kita pelajari pada hari ini, Pak Denny akan kasih tugasnya. Kita masuk slide berikutnya. Berikut tugas hari ini. Tentukan 3 bilangan selanjutnya. Ini nomor 1 ada 1, 3, 13, dan 19. Bilangan 3 bilangan selanjutnya apa? 2, 8, 6, 4, 2. Terus yang ketiga 45, 30, 15, 0 ya. 3 bilangan selanjutnya berapa? Nah, selanjutnya tentukan 5 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus di bawah ini. Ini sama ya seperti yang contoh tadi, nomor 4 dan nomor 5. Nah, kalian kerjakan, tulis di kertas, kasih nama, kelas, dan tanggal tugas hari ini. Kalian foto dan upload pada link yang nanti akan Pak Denny sediakan. Jelas ya? Kerjakan dengan baik. Oke, kita masuk slide berikutnya. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini udah mau belajar ya. Tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir Pak Denny ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.